Apakah bencana alam akan masih terjadi lagi? Kita lihat bulan Juli ini. Masih ada di sini bencana alam masih ada terus-menerus sampai nanti kalau Bunda melihat di sini sampai akhir tahun tuh masih banyak bencana alam yang terjadi, baik di udara, di laut maupun di darat. Kalau sekarang baru kelihatan dua gunung yang bergejolak, tapi untuk seterusnya akan terjadi 6 gunung. 6 gunung akan bergerak, akan terjadi suatu letusan. Di darat banyak sekali di sini kecelakaan, mobil kebakaran, kan gitu. Akan terjadi di situ. Di udara pesawat tiba-tiba meledak gitu. Tapi yang paling dasar ya api. Itu sangat sedih sekali karena Bunda melihat di sini banyak bergelimpangan, baik di darat maupun di laut, dan ada juga di udara. Bunda merasakan sedih sekali. Dari Oktober ya, November, Oktober, ini hati-hati Oktober ke November, Desember, 3 bulan. Memang harus berhati-hati. Semesta masih murka hingga bulan Juli mendekati akhir, sehingga banyak bencana yang akan terus terjadi. Peristiwa alam yang rutin terjadi, seperti gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami yang berbahaya, masih berpotensi datang. Sementara itu, kondisi kehidupan juga semakin sulit karena perekonomian masih sangat berat. Namun benarkah akan terjadi kemarau panjang yang mengerikan dengan panas yang sangat terik? Akankah terjadi gagal panen akibat musim kering yang panjang? Jangan dulu berlalu karena masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan tahun 2026 sudah sampai di hari-hari terakhir bulan Juli. Itu artinya bencana yang semakin besar akan segera dimulai. Jadi, hati-hati. Kondisinya masih belum baik, mulai dari alam hingga kehidupan sehari-hari. Paranormal Bunda Retno juga melihat suhu perpolitikan nasional bisa saja memanas setelah bulan Juli ini. Konflik antar elit politik bahkan kian memanas hingga dapat mengancam keutuhan bangsa. Kalau Bunda melihat di sini, Bunda melihat perjalanan di bulan Juli, ini banyak sekali perjalanan-perjalanan yang dimana masih perjalanan yang tempo kemarin. Nah, perjalanan apa? Kita akan melihat bulan Juli banyak sekali perjalanan. Kalau di sini melihat kondisi segala sesuatunya masih belum begitu bagus. Kalau dilihat di sini baik segi ekonomi, segi politik, kemudian banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di negeri ini. Nah, fitnah apa? Yaitu pemimpin besar kita. Terutama di sini pemimpin yang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Baik dari petinggi-petinggi maupun di bawahnya apalagi. Yang ini yang kasihan adalah fitnah dari pemimpin kita sendiri. Menjelang akhir bulan Juli, bencana alam juga belum terlihat akan mereda. Gunung meletus menjadi ancaman yang tidak boleh diabaikan karena sinyalnya semakin kuat. Erupsi yang nyaris bersamaan antara Gunung Semeru, Merapi, dan Krakatau menjadi pertanda bahaya yang sangat besar. Bunda Retno mewanti-wanti, gunung memang terlihat indah dari kejauhan, tetapi sesungguhnya menyimpan bahaya jika mulai beraksi. Saat ini, yang terlihat bergejolak baru 2 gunung,
Namun selanjutnya, semua gunung berapi aktif akan mulai menunjukkan geliatnya. Apakah bencana alam akan masih terjadi lagi? Kita lihat bulan Juli ini. Masih ada di sini, bencana alam masih ada terus-menerus sampai nanti, kalau Bunda melihat di sini sampai akhir tahun tuh masih banyak bencana alam yang terjadi, baik di udara, di laut maupun di darat. Memang walaupun dibendung gitu kan, dibendung, tapi masih saja berlaku di sini. Nah, kalau dilihat di sini ada bencana alam gunung di sini, kelihatannya manis, tetapi berbahaya. Kelihatan manis, banyak sekali gunung-gunung yang kelihatannya aman, tetapi yang bergejolak masih banyak. Ya, kalau sekarang baru kelihatan dua gunung yang bergejolak, tapi untuk seterusnya akan terjadi 6 gunung. 6 gunung akan bergerak, akan terjadi suatu letusan. Selain gunung meletus, pertanda yang juga semakin nyata adalah gempa bumi. Saat ini, isi perut bumi memang sedang bergejolak hebat, sehingga banyak bencana yang berasal dari dasar bumi. Dan gempa adalah salah satu yang paling menakutkan karena guncangannya dapat menghancurkan apa saja. Gempa bumi masih ada. Gempa bumi apakah masih ada? Kalau gempa bumi, memang di sini kalau Bunda melihat seperti bermain sandiwara dia, bermain sandiwara, tapi tetap waspada. Karena apa? Kelihatannya ya tadi itu, kelihatannya tuh tenang, tetapi berbahaya. Nah, begitu dia bergerak, kan semuanya akan mempengaruhi pergeseran dan tanah pun akan banyak pergeseran. Masih ada, yang penting jangan ceroboh gitu. Untuk daerah mana tuh yang sangat signifikan tuh? Jawa Timur dan Jawa Barat, terutama Jawa Barat ya, ini ya kuat sekali goncangannya. Jawa Barat, kalau Jawa Timur juga ada, Jawa Tengah ada sedikit, ada korban tapi nggak banyak. Begitu gempa langsung dievakuasi, kuat sekali. Mulai sekarang juga mulai dikikis. Jangan mudah terkecoh oleh kenyamanan hidup, sebab bencana bisa datang kapan saja. Bencana-bencana langganan seperti banjir dan longsor juga patut diwaspadai, walaupun hingga akhir tahun tidak banyak hujan turun. Namun bencana memang tidak hanya berasal dari alam, melainkan juga dari kelalaian diri sendiri. Bunda Retno melihat adanya gejala yang sangat jelas bahwa sejumlah kecelakaan maut akan terjadi di jalan raya. Kemudian di darat banyak sekali di sini kecelakaan yang dimana ini hanya prediksi ya, hanya prediksi. Kecelakaan baik di darat, ini darat banyak sekali, sedangkan di air masih banyak sekali air di sini. Air itu banyak sekali, yang masuk adalah hujan, walaupun katanya kan ini kemarau panjang, tapi di suatu tempat masih ada
banjir, masih ada hujan. Hujan ini sekali-kali itu begitu datang langsung deras, kemudian terjadi permasalahan, terjadi bencana alam. Lantas, benarkah kemarau tahun ini akan memiliki durasi yang sangat panjang? Lalu, apa dampaknya bagi kita semua? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun ini juga ditandai dengan musim kemarau yang sangat panjang, bahkan melebihi durasi yang semestinya. Walaupun hujan kadang-kadang masih datang, kemarau tetap sangat dominan. Bulan-bulan seperti November dan Desember yang biasanya diguyur hujan sangat lebat, pada tahun ini hanya akan mengalami hujan ringan, itu pun sesekali saja terjadi. Hingga pergantian tahun nanti, penglihatan batin Bunda Retno juga melihat kemarau masih akan bertahan. Dari Oktober ya, November, Oktober, ini hati-hati Oktober ke November, Desember. 3 bulan. Ini bulan Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kurang lebih Februari. Walaupun Desember itu katanya kan gede-gedenya sumber kalau orang Jawa. Tapi kemarau ini ya dikatakan kemarau-kemarau, enggak. Yang kemarau hanya di tempat-tempat tertentu saja. Tapi suatu saat dia hujan. Dikatakan kemarau ya kemarau panjang tapi sampai Februari. Tapi kemarau panjang ini bukan terus-menerus kemarau gitu loh. Seharusnya kan kalau kemarau itu kan panjang gitu kan, memang nggak ada hujan, nggak ada apa. Tapi ini masih ada hujan sampai Februari lah. Kemarau panjang sudah pasti akan menjadi bencana tersendiri karena dapat memicu banyak peristiwa, termasuk situasi ketika api dan kebakaran menjadi lebih mudah terjadi. Potensi terjadinya kebakaran bukan hanya kebakaran hutan, tetapi juga kebakaran permukiman penduduk. Dan mulai akhir bulan Juli hingga bulan-bulan berikutnya, akan banyak korban kebakaran yang nelangsa karena kehilangan tempat tinggal. Kebakaran. Kalau kebakaran masih kebakaran. Jadi apa namanya, kalau kebakaran ini keteledoran manusia, keteledoran. Tapi ada juga yang dibuat. Hati-hati di sini. Dibuat malu. Jadi memang suatu kesengajaan. Ada korban, Bu? Oh, ada banyak sekali sini. Ada kematian. Kematian yang ya disengaja. Memang kalau di sini kalau Bunda melihat kebakaran yang kebanyakan kesengajaan dan ada korban kematian. Kebakaran bukan lagi menjadi bencana yang dapat diatasi dengan sederhana karena wilayah yang terdampak bisa meluas, bahkan menyentuh berbagai sendi kehidupan. Tidak hanya kebakaran hutan atau permukiman penduduk, kebakaran juga dapat melanda apa saja, mulai dari transportasi hingga berbagai benda yang mudah terbakar. Kondisi ini akan semakin serius setelah memasuki bulan ke-8. Yang paling dahsyat yaitu nanti kebakaran. Banyak sekali kebakaran. Misalkan nih di jalan, mobil kebakaran, kan gitu. Akan terjadi di situ. Di udara, pesawat tiba-tiba meledak, gitu. Tapi yang paling dahsyat ya api. Kalau Bunda melihat itu 8 unsur ya. 8 itu adalah angka yang bisa kerezekian tapi bisa menghancurkan.
Ya kalau dilihat di sini memang manusia ya harus waspada dan yang pembesar ya harus mengetahui, ikut sertalah gitu kan. Apalagi sekarang korupsi banyak sekali, nggak memikirkan bagaimana bawahan menderita kan itu. Ini banyak sekali di sini. Akibat paling menyedihkan dari kemarau panjang adalah kebakaran yang terjadi di mana-mana. Namun tidak hanya itu, karena kemarau juga mengancam pertanian sehingga muncul ancaman gagal panen. Lalu, mungkinkah akan terjadi bencana kelaparan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benar saja, kemarau panjang bakal menjadi bahaya yang lebih mematikan karena membuat ancaman gagal panen menjadi sangat nyata. Jika hal ini terjadi, potensi munculnya fenomena kelaparan massal akan menjadi bencana yang lebih mengerikan. Yang nggak mengenakan ya masih bencana alam. Bencana alam, kelaparan, penderitaan di situ ya, yang kemudian kesusahan dan banyak sekali yang merasa semuanya itu hancur, udah. Yang tidak mengenakan masalah ekonomi. Kalau gagal panen ya sangat besar kerugian, sangat luar biasa ini. Artinya di sini berarti ada banyak sekali kelaparan. Kalau orang gagal panen, apalagi harga-harga sekarang naik semuanya, banyak sekali kelaparan. Aura malapetaka memang terasa sangat besar dan kian membesar. Hal itulah yang membuat Bunda Retno merasakan adanya suasana duka dan kesedihan yang datang dari para korban bencana. Tragisnya lagi, jerit dan tangisan begitu menggores perasaan karena Bunda Retno melihat banyak orang bergelimpangan di darat maupun di lautan. Bunda bisa merasakan nggak kesedihan mereka yang mengalami bencana antara bulan Juli sampai akhir tahun? Kalau Bunda melihat di sini tempat tidur yang putih ya, artinya kesedihan antara korban-korban yang paling banyak adalah nanti pertengahan dan tutup tahun. Itu sangat sedih sekali karena Bunda melihat di sini banyak bergelimpangan, baik di darat maupun di laut, dan ada juga di udara. Bunda merasakan sedih sekali. Namun tenang saja, walaupun banyak bencana, aura kematian, serta jerit dan tangis kesedihan melanda, masih selalu ada harapan. Bunda Retno meyakinkan bahwa harapan akan terus ada selama manusia mampu menempatkan diri pada porsinya, serta tidak lupa untuk selalu eling lan waspada. Sementara itu, untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup, kita diharuskan untuk terus bergerak, berkarya, dan berkreasi. Masih ada kebahagiaan, yang penting kita tidak berhenti untuk melanjutkan apa yang ada di pikiran kita. Ide-ide itu harus dikembangkan, harus berani untuk dobrak. Jangan kasarannya sekarang ini jangan lemah gitu loh. Kalau mau maju, mau ini masih ada kebahagiaan, masih ada di sini kekuatan yang untuk maju itu masih ada. Hingga akhir bulan Juli, bencana masih banyak terjadi, bahkan diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun nanti. Kondisi di bulan ke-8 akan bertambah sulit karena dimulainya kemarau yang sangat panjang, sehingga muncul ancaman gagal panen dan fenomena kelaparan massal. Namun semoga saja semua hal yang menakutkan itu tidak pernah terjadi. Selanjutnya, mari berserah diri dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar diberi keselamatan dari segala mara bahaya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata maupun tak kasat mata.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.